어디서 수배를 해서 보내? 사설이건 병원이건 빨리 찾아서. 혈압이 떨어져가지고 기절도 하고 그래요. 아니 무슨 사람이 스트레스 받는다고. 들어가면 바가지 긁어대고 잔소리하는 애 편내지만 보지 말라고 이 새끼야! Love 911 adalah sebuah film Korea yang dirilis pada tahun 2012 dengan genre romance. Film ini mengisahkan seorang dokter yang jatuh hati pada seorang pemadam kebakaran. Namun sang dokter tak mudah mendapatkan hati pria pujaannya itu. Dengan penuh perjuangan dan ketulusan cinta sang dokter, akhirnya pria itu sadar jika pemberian cinta dokter itu benar-benar tulus. Oke everyone, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dimulai ketika seorang pria berlari di lorong rumah sakit. Dia adalah Kan Il, seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja mendapat kabar bahwa istrinya sudah meninggal dunia. Menangis tidak percaya, Kan Il terus menyebut namanya dan memeluknya. 3 hari berlalu, seorang wanita bernama Misu menjalani rutinitasnya sebagai dokter dengan ditemani oleh sahabat dekatnya, Hayun. Terlihat Misu memeriksa pasien yang mengeluhkan kepalanya sakit. Di sana, Hayun menemukan luka pukulan pada pasien yang kemudian membuat mereka curiga bahwa suaminya telah melakukan KDRT. Dari situlah akhirnya Misu menyimpulkan bahwa gejala sakit kepala tersebut disebabkan oleh shock dan kelelahan. Pernyataan tersebut membuat suami pasien marah karena sang istri belum menjalani check up menyeluruh. Dia merasa tidak dilayani dengan baik karena Misu sudah memberinya keputusan sepihak. Tidak lama dari itu, tim pemadam kebakaran mendapat tugas untuk melakukan penyelamatan dan ternyata korbannya adalah pasien sebelumnya yang pingsan tiba-tiba. Sang suami terlalu panik hingga akhirnya menghubungi pemadam kebakaran untuk menangani kejadian tersebut. Ternyata Misu salah mendiagnosis karena sebenarnya pasien itu mengalami masalah serius di mana pembuluh otaknya pecah dan akhirnya kritis. Marah dengan kejadian tersebut, suami pasien mengamuk di dalam rumah sakit dan menuntut Misu untuk bertanggung jawab. Kan Il pun diperintahkan sang kapten untuk menenangkan suami pasien. Karena terlalu dalam kesedihannya, suami pasien tidak bisa mengontrol emosinya dan menyerang Kan Il sebelum akhirnya dia sadar dan menyesali perbuatannya. Tragedi itu membuat Misu terancam akan kehilangan lisensinya sebagai dokter karena suami pasien menggugatnya ke jalur hukum. Pada akhirnya, mereka berdua diskors untuk menghadapi pengadilan dan kemungkinan terburuk bagi Hayun adalah membayar denda sedangkan Misu harus melepaskan gelarnya sebagai dokter. Dengan bantuan pengacara, Misu akhirnya mendapat peluang untuk membalikan keadaan. Pengacara menasihati Misu untuk meyakinkan Kan Il, pemadam kebakaran yang sebelumnya diserang, untuk bersaksi dan menuntut suami pasien. Dengan begitu, suami pasien akan berada dalam kondisi sulit dan mungkin saja mencabut tuntutannya. Dengan penuh percaya diri, Misu menemui Kan Il di kantornya dan merayunya dengan sikap manis. Sebelum dia menjelaskan maksud dan tujuannya, Kan Il sudah mengetahui inti permasalahannya dan dia tidak mau menuntut suami pasien. Karena Kan Il paham betul bahwa penyerangan itu adalah tindakan yang wajar, tindakan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Setelah gagal menggunakan cara memaksa, Misu bertekad untuk memenangkan hati Kan Il dan menjadikannya pacar. Beberapa hari kemudian, saat terjebak kemacetan karena kecelakaan mobil, Misu tidak sengaja bertemu dengan Kan Il yang sedang bertugas. Misu pun terjun ke jalan dan membantu para petugas lainnya untuk mencuri perhatian Kan Il. Menyebutnya sebagai takdir, Misu pun mendekati Kan Il dan berusaha sebaik mungkin untuk akrab dengannya. Namun Kan Il tidak begitu menanggapinya dan terus bersikap dingin. Karena tidak mengerti dengan kode yang diberikan Misu, Kan Il bertanya, apa maksud dan tujuannya, dan dengan lantang, Misu mengajaknya berpacaran saat itu juga. Akan tetapi, bukannya luluh setelah ditembak wanita cantik, Kan Il justru marah dan pergi setelah memukul jidatnya. 거잖아요.
제가 지금 그쪽 도움이 절실히 필요하거든요. 저는 고민수라고 해요. 뭐냐고. 뭐 어렵지 않은 부탁이니까 꼭 들어주시리라 믿어. 연애 안 할래요? Esok harinya tidak habis akal, Misu menggunakan cara mengancam. Dia berdiri di pagar jembatan dan bersiap untuk melompat ke sungai sebagai bentuk upaya bunuh diri. Dengan acuh tak acuh Kan-il mendapat tugas konyol itu, kemudian berusaha untuk menghentikan niatnya. Ketika Misu terpeleset dan hampir jatuh, Kan-il berhasil meraih kedua kakinya, dan pada akhirnya Kan-il melaporkan Misu ke kantor polisi karena dia telah menjadi biang masalah. Setelah diberitahu bahwa dia akan didenda sebesar 2 juta won, Misu menyogok polisi dan dengan janji bahwa dia akan memperkenalkan Hayun kepada mereka. Setelah itu, Misu melihat poster penerimaan pelayanan masyarakat yang akan tergabung ke dalam tim pemadam kebakaran. Misu pun meminta polisi untuk mengganti biaya dendanya dengan mengikuti program tersebut. Akhirnya, Misu mengikuti program itu dan menyeret sahabatnya Hayun untuk berpartisipasi. Tujuannya sudah jelas, yaitu mendapatkan hati Kan-il. Kehadiran Hayun membuat teman Kan-il terpesona kepadanya dan memanfaatkan sesi latihan untuk mendapatkan nafas buatan darinya. Namun sayangnya, dia harus mengubur kesempatan itu dalam-dalam ketika Kapten meminta mereka untuk segera bertugas. Singkat cerita, Kapten mengadakan pesta penyambutan untuk anggota baru, dan di pesta itu secara terang-terangan, Misu berkata bahwa dia menyukai Kan-il. Teman-temannya pun mendukung hal itu. Walaupun Kan-il tidak meresponnya, Misu tidak menyerah begitu saja. Misu mencari kesempatan untuk berduaan dengan Kan-il, dan takdir seakan mendukung hal tersebut, tidak ada satu pun taksi yang datang untuk mengantarkannya pulang. Saat itu Misu mengajak Kan-il untuk minum bersama, tapi dia menolak. Ketika Misu pulang, dia tiba-tiba pingsan dan akhirnya Kan-il datang membantunya, menggendongnya dan berlari dengan panik. Ketika Misu terbangun, dia tersenyum sesaat sebelum akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Sebagai dokter, Misu menjelaskan bahwa dia pingsan karena terlalu stres, bukan karena pikiran, tapi karena hati. Awalnya Kan-il mengira bahwa dia telah ditipu, tapi akhirnya dia setuju untuk ikut minum bersama ketika Misu mengancamnya bahwa dia akan pingsan lagi. Karena terlalu banyak minum, hingga akhirnya Kan-il terlibat perkelahian dengan seorang pria, begitu juga dengan Misu yang ikut membela dan melukai lawan, dan pada akhirnya mereka semua ditahan di kantor polisi. Misu ditahan untuk sementara, sedangkan Kan-il yang mabuk dibawa pulang oleh kapten dan teman-temannya. 얘 뭐냐 이거? 근데 이 새끼가 술을 또 먹어. 아저씨 마누라야? 뭐 하는 짓이에요? 넌 또 뭐야? 술을 또 먹어요. Keesokan harinya, temannya menjelaskan apa yang terjadi pada Kan-il. Merasa bersalah dengan kejadian semalam, Kan-il pergi ke kantor polisi untuk menjemput Misu. Untungnya, Misu sudah bersahabat dengan para polisi dan ia sudah terbebas. Kan-il mengantarnya pulang, dan di saat itulah Misu tahu bahwa Kan-il sudah pernah menikah dan istrinya belum lama meninggal. Misu pun berusaha menenangkan hatinya saat bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dan ia bisa mengikhlaskannya. Tapi ternyata Misu berbohong karena ibunya masih hidup dan menghubunginya saat itu juga. Dan sekali lagi, dia gagal mendapatkan hati Kan-il. Misu menceritakan semuanya kepada Hayun dan dia bertanya-tanya, kenapa Kan-il tidak menyukainya? Namun walau demikian, dia tidak menyerah begitu saja dan terus berjuang mendapatkan hati Kan-il. Suatu ketika terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik dan pemadam kebakaran ditugaskan untuk mengatasi hal itu. Keadaan semakin menegangkan ketika salah satu pemadam kebakaran terluka karena letusan gas yang bocor. Misu datang untuk menolong dengan menjahit lukanya di tempat karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah semua masalah berhasil diatasi, para pemadam kebakaran pun akhirnya pulang. Namun ternyata Misu tertinggal karena dia mengalami gejala pingsannya. Tidak ada satupun di antara petugas termasuk Kan-il yang menyadarinya
Setelah tahu bahwa Misu tertinggal, Kan-il kembali dan menjemputnya. Di saat yang sama, pabrik mulai beroperasi dan otomatis menutup pintu. Kan-il dan Misu yang ada di dalam akhirnya terjebak dengan suhu yang perlahan mulai mendingin. Ketika mereka berjuang menahan dinginnya suhu, Misu bertanya apakah Kan-il menyukainya sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Kan-il pun melepaskan bajunya dan baju Misu, kemudian dia memeluknya dengan erat untuk menghangatkannya. Sementara itu, para petugas lain yang ada di rumah sakit mulai menyadari bahwa Kan-il dan Misu tak kunjung kembali. Merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya menjemput Kan-il dan Misu yang saat itu sudah tidak sadarkan diri, namun untungnya mereka masih terselamatkan. 형, 버틸 수 있겠어? 야, 죽겠어, 새끼야. 빨리 또 어떻게 좀. Sejak kejadian itu, Misu mulai menyadari bahwa dia benar-benar menyukai Kan-il terlepas dari hubungan mereka yang awalnya tidak akur. Secara bertahap, mereka mulai saling jatuh cinta. Misu mulai terbuka kepada Kan-il bahwa dia bercerita kenapa dan bagaimana dia menjadi seorang dokter, begitu juga dengan Kan-il, yang banyak menceritakan kisah heroiknya sebagai pemadam kebakaran. Akan tetapi hubungan mereka mulai berantakan karena Kan-il tidak bisa melepaskan kenangan mendiang istrinya dan juga Misu dihadapkan kembali dengan kenyataan bahwa dia akan segera menghadapi persidangan. Dilema dengan keadaan tersebut, Misu terpaksa kembali ke rencana awalnya dengan membujuk Kan-il untuk menuntut suami pasien yang telah menggugatnya demi melindungi statusnya sebagai dokter. Namun sekali lagi, Kan-il menegaskan bahwa dia tidak mau melakukan itu. Dia juga berusaha meyakinkan Misu bahwa perbuatan itu hanya akan mengundang penyesalan di masa yang akan datang. Kan-il hanya ingin Misu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi, sifat egois Misu belum bisa menerima hal itu dan akhirnya mereka pun berpisah. Kan-il yang belum bisa melupakan istrinya mengingat kembali masa lalu. Masa di mana dia dalam posisi dilema antara menyelamatkan korban saat bertugas atau istrinya yang ada di rumah dalam kondisi sakit. Keputusan dia untuk menyelamatkan korban ternyata membuatnya kehilangan sang istri yang terlambat diselamatkan. Sementara itu, keadaan pasien yang kritis sudah sangat memprihatinkan. Dokter tidak bisa banyak membantu setelah apa yang terjadi kepadanya. Pernyataan itu membuat sang suami frustasi hingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri di rumah sakit dan Hayun yang ada di sana bergegas membantunya saat mengetahui tragedi itu. Untung saja, suami pasien itu masih sempat diselamatkan. Misu kembali menjalani hari sebagai pelayan masyarakat. Walaupun hubungannya dengan Kan-il sedang tidak baik-baik saja, sempat terpikirkan oleh Misu untuk memperbaiki hubungan di antara mereka, walaupun sebenarnya dia sudah lelah akan hal tersebut. Begitu juga dengan Kan-il, yang belum bisa melupakan rasa bersalahnya kepada sang istri, dan pada akhirnya mereka benar-benar mengakhiri semuanya. Kapten yang menyadari penyesalan Kan-il berusaha memberikan pencerahan dengan memberinya sebuah pertanyaan jika kedua orang tuanya berada dalam masalah. Siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Jawabannya adalah orang yang paling dekat karena itu merupakan pilihan terbaik dan bukan sebuah kesalahan. Sementara itu, Hayun menasihati Misu untuk melupakan apa yang sudah terjadi dan fokus pada kehidupannya saat ini. Setelah berulang kali pingsan di saat-saat tertentu, Misu didiagnosis menderita tumor otak ringan yang akan sembuh jika melakukan operasi pengangkatan. Setelah merenungkannya, Misu kini membulatkan tekad untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada suami pasien. Kejadian bunuh diri sebelumnya membuat suami pasien menyadari sesuatu bahwa bisa hidup adalah sebuah kebahagiaan. Suami pasien sudah mengikhlaskan istrinya yang akan segera mati dan dia melepaskan gugatannya kepada Misu. Namun, walau demikian, dia tidak bisa memaafkannya sampai kapanpun. Misu pun menangis menyadari kesalahannya dan meminta maaf hingga pada akhirnya Misu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter.
Ia juga menemui Kan Il untuk terakhir kalinya di mana dia menyatakan cintanya dengan tulus di sebuah gereja, lalu pergi meninggalkannya. 한 번도 내가 가진 적이 없는 거 있지. 깨할 수 있겠더라고. 다 싶더라고. 사랑한다고. 사랑한다고. 찾아오면 그땐 당신이 숨고 당신이 피해요. Suatu hari, Kan Il kembali dihantui oleh rasa bersalahnya terhadap mendiang istrinya. Dia kemudian terjun ke dalam situasi berbahaya saat ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap runtuhan gedung. Situasinya sangat tidak menguntungkan, di mana gedung itu akan runtuh jika mereka mengangkat korban. Kan Il yang keras kepala mencoba menyelamatkannya, meski membuat teman-temannya marah karena itu sama saja bunuh diri. Namun Kan Il menganggap penyelamatan korban adalah salah satu bentuk penebusan dosanya kepada mendiang istrinya. Akhirnya, dengan terpaksa teman-teman Kan Il pergi menuruti kemauannya. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, korban bercerita tentang anak dan istrinya yang sangat ia cintai, dan di saat itulah Kan Il menyadari bahwa Misu adalah orang yang dia cintai saat ini. Setelah berhasil mengeluarkan pekerja dari reruntuhan bangunan, apartemen mulai roboh dan menjebak mereka berdua. Di bawah hujan yang deras, petugas pemadam kebakaran tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan mereka berdua. 뭐라고 이 새끼야! 씨발 용! 빨리 데리고 나가야지. 당장 시간이 없다고 이 자식아! Keesokan harinya, ketika Misu pergi menuju janji operasinya dengan Hayun, sebuah berita di radio mengabarkan kecelakaan tentang runtuhnya apartemen, di mana Kan Il disebutkan sebagai salah satu korbannya. Misu yang mendengar itu mulai khawatir, dia keluar dari mobil untuk menghampiri Kan Il, tanpa tahu dia akan bertahan atau tidak. Sementara itu, penyelamat tiba di tempat kejadian dan mencoba menggunakan alat berat untuk menggali puing-puing. Petugas lain menghalanginya karena itu hanya akan membahayakan para korban. Untung saja, Kan Il dan korban berhasil ditemukan sebelum mesin itu dijalankan. Mereka berdua aman, tapi Kan Il tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat tidak sadarkan diri, Kan Il memimpikan Misu yang sedang menjahilinya, berusaha membuatnya terbangun dengan sehelai daun seperti apa yang pernah dilakukan kepadanya. Tidak lama dari itu, Kan Il pun terbangun, bergegas keluar dari ambulans yang terjebak macet untuk menemui Misu di rumah sakit tempatnya bekerja. Akan tetapi Misu tidak ada di sana karena sudah mengundurkan diri. Kan Il kemudian bergegas ke halte bus terdekat, dia melihat Misu berlari tanpa tujuan di seberang jalan. Melihat itu, Kan Il meneriaki namanya, menghampirinya, dan memeluknya dengan erat saat dia menangis. Mereka berdua akhirnya kembali bersama dan saling membagikan momen kemesraan. Kemudian, film pun berakhir.